Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini kami akan membahas materi mengenai grupoida, semigrup, dan monoida dengan mata kuliah teori grup yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan untuk yang pertama yaitu ada Ajeng Fathia Zahra dengan NPM 20106310500047. Dan yang kedua ada saya sendiri, Devi Ditasari dengan NPM 20106310500060. Dan yang ketiga ada Veronica dengan NPM 20106310500040. Untuk materi yang pertama itu, kita akan membahas mengenai grupoida yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelum mengetahui apa itu grupoida, kita harus mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan operasi biner dan sifat ketertutupan pada operasi biner. Di sini ada definisi operasi biner. Misalkan G tidak sama dengan himpunan kosong, suatu operasi biner pada G merupakan suatu fungsi dari G kali G ke G. Apabila suatu operasi biner dinotasikan dengan bintang, maka operasi A bintang B sama dengan C, merupakan suatu pemetaan A, B elemen G dikali G ke C elemen E. Di mana jika misalkan ini A sama B ini elemen anggota G dari sini, maka C hasilnya juga merupakan anggota G ini. Gitu. Kemudian definisi sifat ketertutupan pada operasi biner. Himpunan G yang tak kosong disebut tertutup terhadap operasi bintang jika setiap A, B elemen G, maka A bintang G elemen G. Jadi jika setiap ada himpunan G itu mempunyai anggota, nah anggotanya itu A, B. Nah, A, B ini maka operasinya A bintang B itu merupakan elemen dari G tersebut. Next. Nah, di sini kita akan membahas grupoida. Apa sih yang dimaksud dengan grupoida? Grupoida itu yaitu himpunan G terhadap operasi bintang disebut grupoida apabila G tertutup terhadap operasi biner bintang. Yakni setiap G1, G2 elemen G, maka G1 bintang G2 elemen G. Nah, ini tuh rumusnya hampir sama seperti yang sifat ketertutupan tadi. Nah, makanya kenapa grupoida itu adalah operasi yang tertutup terhadap operasi biner. Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya, di sini ada contoh soal. Yang pertama, diberikan himpunan bilangan bulat Z dan operasi bintang, periksa apakah Z merupakan grupoida terhadap operasi biner bintang apabila A bintang B sama dengan A tambah 2B. Setiap A, B itu elemen dari himpunan bilangan bulat tersebut. Dan yang kedua diberikan U10, yaitu himpunan 1379, dan operasi perkalian modulo 10. Apakah U10 merupakan grupoida? Untuk selanjutnya kita akan membahasnya. Untuk contoh soal yang pertama dulu nih ya. Kan diberikan himpunan bilangan bulat Z dan operasi biner bintang. Periksakah apakah bilangan bulat tersebut merupakan grupoida terhadap operasi biner bintang apabila A bintang B sama dengan A tambah 2B. Setiap A, B itu elemen Z. Nah, di sini operasi biner disebut grupoida apabila tertutup terhadap operasi biner, yakni setiap A, B elemen Z. Menjadi berarti A bintang B elemen Z. Nah, A bintang B-nya itu kan yang ini, A tambah 2B. Nah, A tambah 2B ini, maka nanti hasilnya itu merupakan bilangan bulat. Berdasarkan definisi operasi biner, bahwa suatu operasi biner pada bilangan bulat merupakan suatu fungsi dari Z ke Z kepada Z, sehingga akan ditunjukkan bahwa operasi penjumlahan merupakan operasi biner pada bilangan bulat yang berlaku A tambah B sama dengan C, merupakan suatu pemetaan, di mana A, B itu merupakan elemen bilangan bulat, dan C-nya merupakan himpunan dari bilangan bulat tersebut. Nah, di sini contohnya itu ambil sembarang B merupakan anggota dari bilangan bulat. Akan dibuktikan bahwa 2B merupakan elemen bilangan bulat. Kita ambil kasus yang pertama untuk contohnya B elemen bilangan bulat. Maka 2B itu sama dengan B ditambah B. Di mana jika setiap A, B itu elemen Z, maka hasilnya sudah dibuktikan bahwa B tambah B juga merupakan elemen Z. Nah, kemudian untuk kasus yang kedua, untuk
negatif B merupakan anggota dari Z, maka negatif B ditambah negatif B sama dengan negatif 2B. Nah, jadi kan ini negatif B ini kan elemen Z, maka hasilnya juga akan menjadi elemen Z itu sendiri. Untuk kasus yang ketiga, untuk B-nya sama dengan 0, maka 2 dikali 0 sama dengan 0. Dan 0 ini merupakan elemen Z. Berdasarkan kasus 1, 2, dan 3, terbukti bahwa setiap B elemen Z, maka 2B itu merupakan elemen Z. Kemudian kita ambil contoh sembarang untuk A, B elemen Z. Akan dibuktikan bahwa A tambah 2B merupakan elemen Z. Kita ambil kasus yang keempat nih. Misalkan A, B elemen Z plus atau Z positif, maka A tambah B itu kan hasilnya A tambah 2B. Nah, A tambah 2B-nya elemen bilangan bulat itu sendiri. Kasus 5, misalkan A, B elemen Z negatif, maka negatif A ditambah negatif B ditambah negatif B, hasilnya itu negatif A tambah 2 negatif B, di mana elemen Z. Negatif A tambah 2 negatif B itu merupakan elemen dari Z. Kasus 6, misalkan A elemen Z positif dan B-nya elemen Z negatif, maka A tambah negatif B ditambah negatif B itu hasilnya 2 tambah 2 A tambah 2 negatif B. Nah, ini juga merupakan hasilnya elemen dari Z. Kasus 7, misal A elemen Z negatif dan B-nya elemen Z positif, maka negatif A ditambah B ditambah B menghasilkan negatif A tambah 2B. Ini juga merupakan elemen dari Z hasilnya. Untuk kasus yang ke-8, misal A elemen Z positif dan B elemen himpunan 0, maka A tambah B ditambah B itu hasilnya A tambah 2B. Berarti kan B-nya tadi 0, A tambah 2 dikali 0, maka hasilnya A. Dan A ini merupakan hasilnya itu elemen Z. Kasus 9, misalkan A elemen Z negatif dan B elemen himpunan 0, maka negatif A tambah B ditambah B. Negatif A ditambah 2 dikali B, B-nya 0. Jadi hasilnya adalah negatif A. Dan ini merupakan elemen Z juga. Untuk kasus 10, misalkan A elemen 0 dan B elemen Z plus, maka A tambah B tambah B. Sehingga sama seperti yang sebelumnya tadi. Yang 0 itu substitusiin 0 ditambah 2B. Jadi sehingga hasilnya 2B elemen Z. Kasus 9, misal A elemen 0 dan B elemen Z negatif, maka A tambah negatif B ditambah negatif B itu 0 ditambah 2 negatif B, hasilnya maka 2 negatif B. Itu juga merupakan elemen bilangan bulat. Kasus yang ke-12, misalkan A elemen 0 dan B elemen 0, maka A tambah B itu 0 ditambah 0 ditambah 0. Sehingga hasilnya 0 juga merupakan elemen Z. Berdasarkan kasus 4 dengan kasus 12 terbukti bahwa setiap A, B elemen Z, maka A tambah 2B merupakan elemen Z juga. Jadi operasi biner A bintang B sama dengan A tambah 2B itu di mana setiap A, B itu elemen Z adalah grupoid. Kenapa grupoid? Karena setiap elemen A, B-nya elemen Z. Menghasilkan A tambah 2B-nya juga merupakan elemen Z. Yang mengakibatkan itu tuh sifat ketertutupan seperti di definisi awal tadi. Dengan demikian, setiap A, B elemen Z kali Z ke C elemen Z. Jadi kan A, B-nya tadi elemen Z, dan hasilnya itu yang ini juga kan merupakan elemen Z yang di garis merah tadi. Nah, sehingga ini merupakan suatu operasi biner. Next. Untuk contoh yang kedua, ini kan diberi U10, yaitu himpunan 1, 3, 7, 9, dan operasi perkalian modulo 10. Apakah U10 ini merupakan grupoida? Nah, akan dibuktikan bahwa U10 ini merupakan, pada perkalian modulo 10 ini merupakan grupoida. Untuk langkahnya yang pertama itu kita harus membuat tabel Cayley dulu. Untuk perkalian modulo 10, caranya seperti ini. Kan ini 1, 3, 7, 9, maka ditulis ini 1, 3, 7, 9. Ini juga sama 1, 3, 7, 9. Nah, caranya, ini untuk yang pertama, 1 dikali 1, 1. 1 kali 3, 3. 1 kali 7, 7. 1 kali 9, 9. Ditulis. Ini caranya boleh mendatar, boleh menurun, sama aja, terserah kalian. Nah, untuk yang ini yang 3, 3 kali 1, 3. 3 kali 3 itu 9. 3 kali 3 itu 9. Dan 3 kali 7 itu 21. Kenapa di sini tulisnya 1? Karena 21 itu merupakan 1 modulo 10.
Karena 21 itu merupakan 1 modulo 10 atau 21 itu sama dengan 10 dikali 2 ditambah 1. Karena kenapa? Ini 10, karena kan ini perkalian modulo 10, jadi 10 dikali 2 ditambah 1. Maka di sini yang ditulis 1. Nah, untuk 3 kali 9 itu kan sama dengan 27, sama seperti tadi. 27 itu sama dengan 7 modulo 10. Karena atau sama aja juga 27 itu sama dengan 10 dikali 2 ditambah 7, maka yang ditulis itu yang ini, 7-nya. 7 kali 1, 7. 7 kali 3, 21, seperti tadi ditulis, satunya aja. 7 kali 9 sama dengan 7 kali 9 sama dengan 63. Nah, 63 itu merupakan 3 modulo 10, karena ini 10 dikali 6 ditambah 3. Untuk yang ini 1 kali 9, 9. 9 kali 3, 27. 7 kali 9, 49. 7 kali 9, 63. Dan 9 kali 9, 81. Berdasarkan tabel kali, diperoleh bahwa setiap A, B elemen U10 diperoleh A dikali B merupakan elemen 10, sehingga operasi perkalian modulo 10 merupakan operasi biner di U10. Kenapa? Ini karena kan A, B elemen U10, jadi A, B-nya itu kan yang ini ya, yang 1379. Nah, hasilnya itu diperoleh, kenapa U10 merupakan dari U10 juga? Karena kan ini ada 1, ada 3, ada 7, ada 9. Nah, 1379 ini merupakan anggota dari himpunan U10 itu sendiri. Dengan demikian, himpunan U tertutup terhadap operasi biner karena setiap A, B elemen U10 menghasilkan A bintang B elemen U10. Sehingga operasi perkalian modulo 10 tersebut grupoida. Sekian pembahasan mengenai grupoida. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan mengenai semigroup akan disampaikan oleh Ajeng. Kepada Ajeng dipersilahkan. Ya, terima kasih Devi. Di sini saya akan membahas mengenai semigroup. Nah, di sini pun ada definisinya, yaitu himpunan G terhadap operasi biner bintang disebut semigroup apabila G merupakan grupoida yang bersifat asosiatif. Atau dengan kata lain, G ini disebut semigroup terhadap operasi biner bintang apabila berlaku yang pertama, G ini tertutup terhadap operasi biner. Dengan definisinya, setiap G1, G2, elemen G itu G1, G2-nya ada di elemen G. Untuk yang kedua, operasi biner bintang pada G berlaku sifat asosiatif apabila G1 operasi bintang G2, operasi bintang G3 sama dengan G1, operasi bintang dalam kurung G2, operasi bintang G3. Jadi kalau misalnya dikatakan semigroup itu harus grupoida dulu si sebuah himpunan yang ada operasi binernya. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh soal mengenai semigroup. Yang pertama, diberikan himpunan bilangan bulat Z dengan operasi bintang, periksa apakah Z merupakan semigroup terhadap operasi biner bintang apabila A bintang B sama dengan A ditambah 2B untuk setiap AB anggota elemen Z. Jadi, ini mau menerusin soal yang udah Devi jelasin tadi mengenai grupoida ya, untuk yang nomor 1. Jadi, di sini aku mau lanjutin dia itu semigroup apa bukan. Yang kedua, diberikan tabel Kelly yang menunjukkan operasi perkalian biasa pada himpunan G sama dengan 1, 1 anggota himpunannya. Apakah G adalah semigroup? Nah, untuk pembahasan soal yang pertama, tadi kan udah dibahas sama Devi ya, kalau misalnya si A plus 2B ini dengan operasi binernya A bintang B, itu grupoida. Nah, telah dibuktikan sebelumnya bahwa operasi biner A bintang B sama dengan A plus 2B dengan AB atau anggota bilangan bulat Z adalah grupoida karena setiap AB itu sendiri ada di himpunan bilangan bulat Z itu. Nah, yang mengakibatkan dia sifat ketutupan. Nah, dari definisi si semigroup yang pertama udah terbukti kalau dia grupoida. Sekarang mau
dibuktiin apakah si operasi biner bintang pada Z ini berlaku sifat asosiatif. Jadi sifat asosiatif itu tadi, kan kalau tadi pada himpunan G-nya G1 bintang G2 bintang G3 sama dengan G1 bintang G2 bintang G3. Nah, di sini kita pakai yang dalam kurung A bintang B bintang C sama dengan A bintang dalam kurung B bintang C. Nah, yang pertama itu kita asosiatif yang pertama dulu yang si dalam kurung A bintang B bintang C. Nah, si A bintang B ini kita masukin si soalnya yaitu A plus 2B. Kita masukin A plus 2B, terus bintang C, karena C-nya nggak ada ya. Nah, terus kita hasilin, kenapa bisa kayak gini? Karena maksudnya gini, kan tadi udah A bintang B itu sama dengan A plus 2B. Nah, selanjutnya kita operasin lagi dengan C. Nah, jadi bentuknya tuh kayak gini. Misalnya si A plus 2B-nya ini kita misalin sama B. Jadi kita operasin lagi B bintang C. Tadi bentuk operasi bintang itu kan A plus 2B. Nah, terus kita ganti itunya, si hurufnya. Yang tadinya si A plus 2B, karena ini B bintang C, jadi si B-nya ini kan A plus 2B. Nah, kita tambahin si 2B-nya kita ganti jadi 2C gitu. Jadi operasi dari A plus 2B bintang C sama dengan A plus 2B plus 2C. Nah, untuk yang kedua itu, yang pertama A bintang dalam kurung B bintang C. Nah, jadi si A-nya tetap kita tulis A, terus si operasi si B bintang C-nya ini, kita ganti jadi B plus 2C. Kalau tadi kan yang A bintang B-nya kan A plus 2B, jadi kita ganti aja hurufnya gitu. Nah, jadi B bintang 2C. Nah, setelah itu, kita kita operasiin A bintang B plus 2C di sini. Nah, bentuk si A bintang B2C-nya ini kita misalin si A-nya jadi A lagi. Nah, terus si B plus 2C-nya ini kita misalin jadi B. Nah, berarti kan ada bentuk operasi A bintang B ya. Nah, kita masukin lagi ke sini nih, ke si A plus 2B-nya. Maka B-nya itu A-nya tetap A, terus plus 2 dalam kurung B. B-nya berarti si B plus 2C ini ya. Jadi kita masukin untuk B-nya. Jadi 2 dikali B plus 2C. Nah, maka hasilnya A plus 2B plus 4C. Nah, bisa kita lihat kalau bentuk kanan kirinya beda nih. Yang awal A plus 2B plus 2C, yang kedua A plus 2B plus 4C. Maka operasi biner A bintang B sama dengan A plus 2B dengan anggota A, B itu bilangan bulat bukan semigroup karena tidak memenuhi sifat asosiatif. Yaitu A bintang B bintang C tidak sama dengan A bintang B bintang C. Jadi dia hanya bersifat grupoide aja, sedangkan dia nggak bersifat semigroup. Untuk yang selanjutnya, soal nomor 2. Nah, untuk nomor saldo ini diberikan tabel Kelly yang menunjukkan operasi perkalian biasa pada himpunan G min 1,1. Apakah G adalah semigroup? Nah, di sini ada tabel Kelly-nya, ada himpunannya, himpunan G-nya itu min 1, 1, dioperasiin sama perkalian biasa. Perkalian biasa yaitu, nanti jadi tinggal dikali aja. Min 1 dikali min 1, 1, min 1 dikali 1, min 1, 1 dikali min 1, min 1, 1 dikali 1, 1. Nah, yang pertama untuk ngebuktiin semigrupnya kan kita harus ngebuktiin kalau dia itu adalah grupoida ya. Nah, maka berdasarkan tabel Kelly di atas diperoleh bahwa setiap anggota A, B itu adalah anggota si himpunan G. Nah, diperoleh bahwa setiap perkalian A, B ini merupakan anggota dari himpunan G itu sendiri. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa G ini berlaku sifat ketertutupan. Nah, sehingga operasi perkalian biasa pada himpunan G min 1,1 adalah grupoida.
Nah, untuk selanjutnya, karena dia itu grupoida, maka kita bisa melanjutin ke semi-grupnya. Nah, karena sebelumnya sudah dibuktikan bahwa operasi perkalian biasa pada himpunan G adalah grupoida, maka akan dibuktikan bahwa operasi perkalian biasa pada himpunan G berlaku sifat asosiatif. Nah, dari kalau yang sifat asosiatif ini, kita bikin semua kemungkinan yang ada di asosiatif itu. Nah, untuk yang kemungkinan pertama, ini untuk A sama dengan min 1, B sama dengan min 1, C sama dengan min 1. Ini kan pakai perkalian biasa ya, apa operasinya. Jadi langsung aja kita operasiin dalam kurung A kali B dikali C. A-nya min 1, B-nya min 1, A-nya tadi min 1, C-nya min 1. Nah, terus untuk yang A dikali B kali C-nya ini min 1 dikali min 1, min 1. Pokoknya semuanya min 1. Nah, ini kita lihat min 1 kali min 1 itu 1, dikali min 1 jadi min 1, terus yang sebelah kanannya A-nya min 1 dikali, ini dulu dalam kurung dulu. B dikali C min 1 kali min 1 itu 1. Jadi min 1 kali 1 min 1. Nah, kita lihat nih, kanan kirinya sama, maka dia berlaku sifat asosiatif. Nah, tapi di sini aku bikin semua kemungkinan yang ada. Jadi, kanan kiri, semua kemungkinannya itu asosiatif. Buat yang kedua, ini untuk A sama dengan min 1, B sama dengan min 1, C sama dengan 1. Kita masukin lagi ke bentuk asosiatifnya, yaitu A kali B kali C, min 1 kali min 1 kali 1, sama dengan A dikali B kali C, min 1 kali min 1 kali 1. Nah, hasilnya itu 1 sama dengan 1. Jadi yang kiri 1, yang kanan 1. Terus untuk kemungkinan yang ketiga, untuk A sama dengan min 1, B sama dengan 1, C sama dengan min 1, bentuk asosiatifnya A kali B kali C, A-nya min 1, B-nya 1, C-nya min 1, min 1 dikali 1, min 1 dikali min 1, jadi 1. Untuk sebelah kanannya, A dikali B kali C, A-nya min 1, B-nya 1 dikali min 1, min 1 kali min 1, 1. Nah, ini sama juga berlaku sifat asosiatif. Untuk yang min 1, 1. Untuk yang kemungkinan keempat, A-nya min 1, B-nya 1, C-nya 1. Di sini hasil kanan kirinya min 1 sama 1 juga. Bisa dilihat di sini operasinya. Terus untuk yang ini kemungkinan keberapa? 5. A-nya 1, B-nya min 1, C-nya min 1, kita masukkan ke operasi asosiatifnya. A dikali B kali C sama dengan A kali B kali C. 1 kali min 1 kali min 1, 1 dikali min 1 min 1, min 1 kali min 1, 1, 1 dikali 1, 1. Dia terbentuk asosiatif. Nah, untuk yang keenam, untuk A sama dengan 1, B sama dengan min 1, C sama dengan 1, kita masukin lagi. Untuk kanan kirinya sama min 1 sama dengan min 1. Untuk yang A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan min 1, kita masukin ke bentuk asosiatifnya, A dikali B dikali C, 1 kali 1 kali min 1, 1 kali min 1, min 1. A dikali B dikali C, 1 dikali 1 min 1, 1 dikali min 1 sama dengan min 1, sama. Ini bersifat asosiatif. Untuk yang terakhir, ini kemungkinan terakhir, A sama 1, B sama dengan 1, C sama dengan 1. Kita masukin A dikali B kali C, 1 dikali 1 dikali 1. Ini udah pasti hasilnya 1 ya. Terus yang A dikali B kali C, 1 dikali 1 kali 1, sama 1 juga. Nah, berdasarkan semua kemungkinan yang diperoleh, maka operasi perkalian biasa pada himpunan G-1,1 bersifat asosiatif. Nah, karena si bentuk asosiatifnya itu A kali B dikali C sama dengan A dikali B kali sama dengan A dikali B dikali C. Jadi hasilnya sama. Dan karena sebelumnya sudah dibuktikan bahwa operasi perkalian biasa pada G ini bersifat tertutup dan merupakan operasi biner dan merupakan grupoide juga dan juga bersifat asosiatif yang tadi sudah dibuktiin, maka himpunan G-1,1 terhadap operasi perkalian biasa adalah semigrup. Untuk selanjutnya, sekian yang bisa saya bahas. Selanjutnya mungkin bisa dilanjut oleh teman yang lain.
Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh saya. Saya akan menjelaskan mengenai monoida. Nah, di sini kita mempunyai definisi yaitu suatu semigrup yang mempunyai elemen identitas yaitu terdapat E elemen G, A elemen G berlaku A bundaran E sama dengan E bundaran A sama dengan A. Maka G dioperasikan dengan bundaran disebut monoid. Suatu monoid yang bersifat komutatif disebut monoid abelian. Nah, di sampingnya ini terdapat contoh untuk membuktikan definisi tersebut, yaitu ada Q dioperasikan dengan perkalian adalah suatu semigrup yang elemen identitasnya 1. Elemen Q yang tidak mempunyai inverse adalah 0, sedangkan elemen-elemen lainnya mempunyai inverse. Dan inverse dari elemen-elemen itu masing-masing tunggal. Misalnya inverse dari 2 adalah 1/2 atau setengah. Inverse dari 2/3 adalah 3/2 dan sebagainya. Next, kita lanjut pada teorema. Oke, di sini monoid memiliki teorema yang berbunyi misalkan G dioperasikan dengan bundaran adalah suatu semigrup dengan elemen identitas E. Apabila suatu elemen G mempunyai inverse, maka inverse tersebut adalah tunggal. Akan dibuktikan dengan misalnya yaitu A elemen G dari inverse dari A tidak tunggal. Misalkan U dan P. Maka A bundaran U sama dengan U bundaran A sama dengan E. Dan A bundaran P sama dengan P bundaran A sama dengan E. Perhatikan bahwa dari permisalan tersebut akan menghasilkan yaitu U sama dengan U bundaran E sama dengan U bundaran A bundaran P sama dengan U bundaran A bundaran P sama dengan E bundaran P. Akan menghasilkan hasil akhir yaitu U sama dengan P. Sehingga pengandaian itu salah. Seharusnya inverse A adalah tunggal. Lalu di sini ada contoh yaitu dari tabel Kelly ya, yaitu mengenai Z5 dioperasikan dengan penjumlahan merupakan monoid abelian. Hal ini dapat kita mudah amati dari tabel ini dengan tabel Kelly modulo 5, yaitu ada yang garisnya itu terdapat penjumlahan 0, 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk kolomnya itu juga terdapat penjumlahan 0, 1, 2, 3, dan 4. Maka kita akan langsung operasikan yaitu 0 ditambah 0 menghasilkan 0, 1 ditambah 0 yaitu 1, 2 ditambah 0 yaitu 2, 3 ditambah 0 yaitu 3, 4 ditambah 0 yaitu 4. Nah, untuk 0 ditambah 1 itu 1, 1 ditambah 1 itu 2, 2 ditambah 1 itu 3, 3 ditambah 1 itu 4, 5 ditambah 1 itu 0. Kenapa 0? Karena di sini kita menggunakan modulo 5. Jadi setiap yang menghasilkan 5 itu akan kembali lagi kepada 0. Lalu 0 ditambah 2 menghasilkan 2, 1 ditambah 2 menghasilkan 3, 2 ditambah 2 menghasilkan 4, 3 ditambah 2 menghasilkan 0, 4 ditambah 3 menghasilkan 1. Nah, untuk 0 ditambah 3 sama dengan 3, 1 ditambah 3 sama dengan 4, 2 ditambah 0 sama dengan 0, 3 ditambah 3 sama dengan 1. Karena tadi kan kalau menghasilkan 5 itu 0, jadi karena itu 3 tambah 3 itu harusnya 6, tapi karena sisa 1 dari modulo 5 itu, jadi ditulisnya 1. Terus 4 ditambah 3 itu sama dengan 2. Nah, ini juga sama karena modulo 5, sisanya 2 dari penjumlahan 4 ditambah 3 itu hasilnya 7, berarti kita tulis sisanya aja, yaitu 2. Nah, lanjut kita tambahkan lagi 0 ditambah 4 sama dengan 4, dan 1 ditambah 4 yaitu 0. Lalu 2 ditambah 4 itu 1, 3 ditambah 4 itu 2, dan 4 ditambah 4 itu 3. Nah, ini juga sama karena sisanya adalah 3, maka kita tulis 3. Jelas bahwa Z5 dioperasikan dengan penjumlahan adalah suatu monoid dengan elemen identitas 0 serta A bundaran B elemen Z5 berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ajeng dan Veronica yang telah memaparkan materi. Berikut tadi mengenai materi grupoida, semigrup, dan monoida. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila banyak
terdapat banyak kesalahan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.